dengan fenomena PAW di LBMN, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan kemudian Kiai Imad tidak menjadi pengurus di situ, justru diskursus nasab akan semakin menyalang, dan itu didasarkan kepada basis psikologis masyarakat Nusantara. Masyarakat Jawa ini akan selalu sayang dan menaruh empati simpati kepada siapapun yang dalam posisi elegan di tengah ruang masyarakat. Belum reda perseteruan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kini muncul wacana MLB atau Muktamar Luar Biasa untuk melengsarkan Yahya Khalil Stakuf dari kursi Ketua Umum PBNU. Yahya dan sejumlah pengurus teras dinilai gagal membawa PBNU yang sejatinya menjadi wadah keagamaan seluruh Nahdliyin. Alih-alih mencerahkan umat, Gus Yahya kerap melakukan manuver yang membuat gaduh. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Nah, mungkin ini strategi Gus Yahya untuk membesarkan Kiai Imad, Mas Yusuf. Strategi Kiai Miftahul Akhyar untuk membesarkan Kiai Imad, biar Kiai Imad itu menjadi tokoh yang betul-betul fenomenal dari warga Nahdliyin, yang betul-betul terkonfirmasi nampak kesetiaannya secara publik kepada NU, sehingga dilepas saja. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Gus Yahya atau Sekjen juga tetap tidak ada track, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama, MLB, maju, maju. Pasca kami menyuarakan ke PBNU, nampaknya terus menggelinding aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama. Dan kami merasa bangga dan bersyukur ternyata dirasakan oleh seluruh kebatinan ini oleh para kiai, para ulama, dan juga para cicit daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Ini bukan perkumpulan yang sifatnya sekedar ecek-ecek dan atau kiai-kiai pengangguran. Bagi saya, statement Gus Yahya yang mengatakan seperti itu sangat melukai. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya ndak nanya catatan. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya, klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Bisa jadi fenomena melepas Kiai Imad sebagai sosok yang setia kepada NU, ada strategi lain yang akan dilakukan oleh pengurus PBNU, mungkin merangkul mereka-mereka yang masih jauh dari pengurus PBNU, Mas Yusuf. Misalnya merangkul Habib-Habib Ba'alwi biar lebih akrab dengan PBNU, mungkin nggak apa-apa. Biar NU lebih syiar mungkin, Mas Yusuf. Belum tuntas polemik tersebut, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam komunitas jaringan Nahdliyin, pengawal Hitbah Nahdlatul Ulama atau JNPKNU, mendorong segera dilakukan musyawarah nasional luar biasa NU. Mereka menilai semestinya pengurus PBNU tidak terjebak urusan politik praktis, tapi fokus pada kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan terutama agama. Para ulama yang tergabung dalam JNPKNU itu pun meminta PBNU segera menghentikan tindakan penyulut konflik di antara sesama warga Nahdliyin. Belakangan muncul rencana MLB atau Muktamar Luar Biasa NU yang diantaranya dimotori Abdul Salam Sohib atau Gus Salam. Gus Yahya ingin lebih berpikir dalam konteks politik internasional begitu, sehingga nggak ingin direcoki isu-isu kecil yang menurut Gus Yahya dianggap kecil, isu nasab ini, sehingga dilepas saja sekalian, sehingga Gus Yahya tidak perlu ada kewajiban dan beban untuk menjawab secara publik terkait dengan isu nasab ini, karena memang dalam konteks kepengurusan sosok yang membuat tesis yang menjadi sumber diskursus ini sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Press release bedah risalah amanah Bangkalan dan konsolidasi kiai-kiai struktural dan kultural NU untuk MLBNU. Alhamdulillah, sekitar 100 ulama kiai NU telah melaksanakan silaturahmi yang dikemas dalam bedah risalah Bangkalan dan
Delegasi Presidium serta kiai-kiai struktural dan kultural NU se-Jawa Tengah untuk MLBNU dilaksanakan di Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah pada Senin 23 September 2024. Kita melihat bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut. Untuk orang sebesar Kiai Imad itu nggak akan mempermasalahkan hal ini, Mas. Tetapi juga bisa kita maklumi ketika publik masyarakat marah karena menganggap Kiai Imad telah disepelekan atau dalam tanda kutip dianaktirikan. Mengapa ada orang-orang yang bermasalah di PBNU dalam pandangan masyarakat publik dibiarkan, tapi oleh Kiai Imad mendapatkan ketegasan yang luar biasa. Cicit pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Bisri Sansuri, yang kini mengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang ini mengatakan, PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya telah sering membuat resah umat. Untuk itu, pihaknya berinisiatif memfasilitasi penyelenggaraan MLB PBNU lantaran sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Dan seluruh pengikut Kiai Imad di basis massa atau di grassroots itu adalah sosok-sosok yang ingin membangun komitmen bersama Kiai Imad menjaga lokal wisdom, kearifan lokal, pribumisasi Islam Wali Songo, nasionalisme, dan kecintaan kepada ulama-ulama Nusantara dan Wali Songo, Mas. Dan sebagian hasil diskusi dalam bedah risalah makalah dan konsolidasi ini dinamakan maklumat salah, yang memuat beberapa keputusan forum antara lain berpedoman pada yang pertama berpedoman pada anggaran dasar Jamiah Nahdlatul Ulama bab 1 nama kedudukan dan status pasal 1 ayat 2 yang menyatakan Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Selain kasus Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Gus Salam juga menyebut kesalahan fatal lain yang terjadi di PBNU, diantaranya politisasi 1 abad NU oleh Menteri BUMN serta pemecatan sejumlah pengurus NU di wilayah dan cabang. Untuk itu, sesuai amanah Bangkalan yang disepakati dalam Muber Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur pada medio Agustus 2024, Gus Salam menegaskan muktamar luar biasa NU akan tetap digelar meski ada ancaman dari beberapa pihak. Gus Salam mengklaim muktamar luar biasa NU yang rencananya akan digelar usai kegiatan pra-MLB di akhir September atau awal Oktober 2024. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada PBNU untuk kepengurusan sekarang ini, bagaimana tidak membenturkan diri dalam realitas peradaban manusia, sehingga lebih ringan dalam membawa NU ke depan tanpa harus berbenturan dengan realitas peradaban manusia. Saya ingin memahami fenomena surat yang saya istilahkan surat antar waktu, surat PAW Kiai Imad di PBNU. Jadi seperti di DPR saja. Jadi di DPR kan ada PAW segala, Mas Taufik. Di DPR itu, di PBNU juga ada PAW juga. Jadi tambah keren gitu. Saya ingin memahami dari 2 hikmah, Mas Yusuf. Hikmah dari sisi Kiai Haji Imaduddin Utsman dan hikmah dari sisi PBNU. Saya ingin membahas hikmah dari sisi Kiai Imaduddin Utsman dulu, Mas Yusuf. Pertama, ini sudah merupakan qudwah dari Allah untuk membesarkan Kiai Imaduddin Utsman di tengah perkembangan sejarah peradaban Islam dunia bahkan. Mengapa saya katakan dunia? Karena klan Ba'alwi ini jaringannya sudah internasional. Sistem hijrah mereka itu menguatkan ikatan klan mereka, sehingga hijrah dimanapun mereka tidak putus ikatannya, Mas.
baik klan Ba'alwi yang ada di Yaman, di Irak, Iran, Indonesia, di Barat, semuanya punya jaringan, Mas Yusuf. Sehingga mereka baik secara intern ke keluarga maupun dalam ruang politik global itu mereka bisa saling menguatkan dan saling menginformasikan, terkait dengan akses pendidikan. Nah, Kiai Imad bisa menerobos klan besar di dunia ini, bahkan sampai menunjukkan kepada publik terkait dengan kenasaban klan Ba'alwi, itu sebuah fenomena yang luar biasa, Mas Yusuf. Dan karena itu ini poin tersendiri dalam sejarah peradaban Islam untuk Kiai Imaduddin Utsman. Yang kedua, Kiai Imaduddin Utsman itu merupakan waqi'ul umran al-basyari, realitas peradaban manusia itu sendiri, atau penanda peradaban, atau kalau saya menyebut madzahirul ummah. Sekarang yang ketiga, fenomena ini menarik. Mengapa? Fenomena yang istilah netizen, istilah YouTuber lain itu kan mereka menyebut terjadi pemecatan. Tapi kalau pada suka kan tidak mengambil diksi pemecatan. Pada suka lebih hati-hati dengan mengambil istilah terpental atau apa itu di judulnya, saya lupa itu. Lempar ya. Atau secara umum kita sebut sebagai PAW lah, katakan begitu. Nah, mengapa ini menarik? Pertama, terbukti Kiai Imaduddin Utsman adalah sosok yang setia terhadap NU, Mas Yusuf. Meski tidak menjadi pengurus NU di pusat, beliau tidak memberikan komentar-komentar yang macam-macam. Betul-betul nampak ketulusan Kiai Imad sebagai warga Nahdliyin. Sebagaimana pada umumnya orang-orang yang setia terhadap NU meskipun nggak jadi pengurus ya tetap jadi NU, jadi warga NU yang baik. Yang kedua, ini semakin menguatkan peran Kiai Imad dalam diskursus sosial keagamaan terkait dengan klan Ba'alwi, Mas Yusuf. Jadi masyarakat Indonesia itu secara psikologis itu akan memilih keberpihakannya kepada sosok-sosok yang dianggap lemah, sehingga lebih menguatkan empati dan simpati masyarakat publik kepada orang yang dianggap dilemahkan atau dieliminasi atau terpinggirkan atau teralienasi. Itu justru menunjukkan eksistensi Kiai Imad secara utuh tanpa harus menggunakan background, latar belakang organisasi secara struktural. Tetapi secara kultural tetap utuh Kiai Imad sebagai sosok Nahdliyin yang sangat setia, dan itu direspon publik luar biasa, Mas Yusuf. Sejak adanya berita Kiai Imad sudah tidak menjadi pengurus lembaga Basuh Masail PBNU, itu menguat, Mas. Ucapan-ucapan simpati, empati, dan bahkan luar biasa. Terlepas dari suasana seperti itu, Mas Yusuf, saya ingin memastikan bahwa kebesaran seseorang itu tidak ditentukan oleh struktur keorganisasian seseorang, posisi seseorang dalam struktur organisasi. Tapi kebesaran seseorang itu akan sangat ditentukan oleh pikiran dan eksistensinya dan peran-peran sosialnya. Sehingga kita semua sebagai warga NU di organisasi NU itu sebagai bentuk pengabdian, Mas Yusuf. Sehingga kalau memang diperlukan, siap secara organisasi, secara struktural. Kalau nggak diperlukan secara struktural, juga tetap akan menjadi warga NU tanpa harus menunjukkan istilah NU garis lurus lah, Mas Yusuf. Saya kebetulan memiliki satu kesamaan prinsip ideologis
NU ya NU, tidak ada NU garis lurus. Sehingga ini ditujukan oleh Kiai Imad dalam posisi seperti ini, Kiai Imad tetap menunjukkan eksistensinya sebagai warga NU. Oke, sampai di sini saya ingin berbicara dari Kiai Imad, Mas Yusuf. Lah, hikmah dari posisi PBNU seperti apa? Hikmah dari posisi PBNU, mungkin PBNU biar lebih tenang, biar tidak selalu dikait-kaitkan antara Kiai Imad dan PBNU dan Kiai Imad, sehingga saya teringat apa yang pernah disampaikan orang tua saya, Mas Yusuf. Kalau punya anak yang sekiranya masih perlu digendong, jangan dilepas. Nanti bisa belum siap. Tapi sebaliknya, kalau punya anak yang sekiranya sudah bisa dilepas dari gendongan, ya jangan digendong, nanti nggak besar-besar. Nah, ini pesan yang luar biasa. Nah, mungkin ini strategi Gus Yahya untuk membesarkan Kiai Imad, Mas Yusuf. Strategi Kiai Miftahul Akhyar untuk membesarkan Kiai Imad, biar Kiai Imad itu menjadi tokoh yang betul-betul fenomenal dari warga Nahdliyin, yang betul-betul terkonfirmasi, betul-betul nampak kesetiaannya secara publik kepada NU, sehingga dilepas saja. Bisa jadi fenomena melepas Kiai Imad sebagai sosok yang setia kepada NU, ada strategi lain yang akan dilakukan oleh pengurus PBNU, mungkin merangkul mereka-mereka yang masih jauh dari pengurus PBNU, Mas Yusuf. Misalnya merangkul Habib Ba'alwi biar lebih akrab dengan PBNU, mungkin nggak apa-apa, biar NU lebih syiar mungkin, Mas Yusuf. Bahkan mungkin juga merangkul NU garis lurus yang tadinya agak menjauh biar lebih dekat, bisa jadi, nggak apa-apa itu, Mas Yusuf. Semuanya ada hikmahnya. Toh Kiai Imad ketika dilepas, Kiai Imad tidak akan membuat NU garis lurus. Kiai Imad akan tetap NU yang tetap setia sebagai warga NU, sehingga pengurus PBNU ini bisa mengakomodir, merangkul komunitas-komunitas yang dianggap jauh dari NU, dirangkul oleh PBNU biar semakin kuat basis sosial keagamaan warga NU. Sehingga mungkin ada target yang mungkin kita tidak bisa membaca, perlunya merangkul para habaib agar bareng-bareng di NU. Tidak apa-apa, saya setuju, tidak apa-apa, Mas Yusuf. Dan juga mungkin Gus Yahya ingin lebih berpikir dalam konteks politik internasional begitu, sehingga nggak ingin direcoki isu-isu kecil yang menurut Gus Yahya dianggap kecil, isu nasab ini, sehingga dilepas saja sekalian, sehingga Gus Yahya tidak perlu ada kewajiban dan beban untuk menjawab secara publik terkait dengan isu nasab ini, karena memang dalam konteks kepengurusan sosok yang membuat tesis yang menjadi sumber diskursus ini sudah tidak ada. Mungkin asumsi kecil saya seperti itu, Mas Yusuf. Dan saya sah-sah saja. Satu sisi misalnya ada elit PBNU yang sedikit mengkritisi Kiai Imad di satu sisi, di sisi lain merangkul para habaib, para NU garis lurus dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Barangkali ini sebagai sebuah hikmah yang memang bisa dilakukan untuk menyatukan PBNU, memanggil kembali orang-orang yang sebenarnya dianggap punya basis NU yang dulu kecewa NU terus dirangkul kembali di satu sisi, di sisi lain melepas Kiai Imad biar mereka tetap nyaman di NU, mungkin begitu, Mas. Saya ingin mengambil titik hikmahnya saja, Mas Yusuf. Ini yang hikmah-hikmah dari PBNU. Dan yang terakhir, dalam posisi apapun, kekuatan organisasi manapun yang bersentuhan dengan PBNU, pasti NU yang kuat, Mas. Dalam sejarahnya NU selalu dalam posisi yang melati dan menang. Tapi dalam konteks persoalan internal, itu biasanya akan sama-sama besar, Mas. Sehingga pengurus PBNU akan menjadi besar dengan kepengurusannya. Sosok-sosok yang sedang berbeda juga akan menjadi besar dengan keilmuannya. Yang penting tidak saling mencaci. Selama ini yang jelas saya membaca
dari awal munculnya tesis Kiai Imad tidak pernah memberikan framing atau cacian kepada pengurus PBNU, dan kita juga tidak pernah melakukan itu. Meskipun ada beberapa elit PBNU yang underestimate terhadap Kiai Imad, tidak apa-apa. Mungkin itu bagian kekurang dewasaan yang bisa kita maklumi bersama. Toh kita dalam satu keluarga, Mas, yang tetap akan setia mengawal NU secara organisatoris. Mungkin bagi pengurus akan mengawal NU melalui struktur kepengurusannya. Kiai Imad, saya, dan kawan-kawan akan mengawal NU dengan basis kulturalnya. Yang penting saya ingin memastikan bahwa NU itu sudah menjadi sebuah peradaban, sehingga kita memandang NU tidak hanya mereka yang duduk di struktur PBNU, tapi kita bisa memandang NU juga dari warga Nahdien, karena NU sudah menjadi paradigma berpikir masyarakat Sunni di negeri ini, sehingga memandang KNU-an orang tidak hanya dari struktur, tapi juga dari kesiapan dan komitmen sebagai warga NU di tengah masyarakat yang ingin tetap menjaga NU, bahkan menjaga NU dari mulai maraknya gerakan-gerakan Syiah yang dibawa oleh komunitas-komunitas tertentu yang diantaranya masuk dalam diskursus kita ini. Dan kita juga komitmen untuk menjaga bagaimana kita menjaga Sunni Nahdiyah dari dalam diskursus vis-vis dengan Wahabi, vis-vis dengan Syiah, vis-vis dengan komunitas-komunitas lain, dengan kerangka keberagamaan dan keragaman, tapi juga tetap punya identitas sebagai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kita untuk orang sebesar Kiai Imad itu nggak akan mempermasalahkan hal ini, Mas. Tetapi juga bisa kita maklumi ketika publik masyarakat marah karena menganggap Kiai Imad telah disepelekan atau di dalam tanda kutip dianaktirikan. Mengapa ada orang-orang yang bermasalah di PBNU dalam pandangan masyarakat publik dibiarkan, tapi oleh Kiai Imad mendapatkan ketegasan yang luar biasa? Ada yang tanya pada saya begitu, Mas. Saya jawab, ya. Mengapa Kiai Imad ditegasi? Karena Kiai Imad sangat setia pada NU, sehingga dilepas dimanapun tetap akan membesarkan NU. Kitabnya aja sudah membahas tentang NU. Sehingga sama ketika saya teringat Nabi Muhammad, Mas, dalam pembagian harta rampasan, justru sahabat itu kan dikasih sedikit-sedikit, Mas. Lah mereka yang baru masuk Islam itu dikasih lebih banyak. Dalam sebuah percakapan, Nabi menanyakan kepada para sahabat, lebih memilih Nabi daripada memilih harta rampasan, dan itu sebagai komitmen kemuliaan para sahabat. Dan wajar dengan mereka yang baru masuk Islam diberi lebih banyak biar senang. Saya yakin pengurus PBNU melepas Kiai Imad itu karena menganggap Kiai Imad adalah sosok yang setia terhadap NU, sosok yang setia terhadap Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, baik secara kultural maupun secara struktural, sehingga ketika tidak masuk dalam struktural masih tetap kuat. Tetapi sebenarnya harapan publik Kiai Imad itu tetap menjadi penanda atau simbol di PBNU, Mas. Sehingga ini yang rame di sosial media itu kan bukan Kiai Imad, tapi masyarakat publik. Karena masyarakat publik tahu bahwa di PBNU itu ada orang yang sebenarnya tidak mau menjaga marwah NU. Mengapa tetap leluasa di situ? Sementara Kiai Imad yang komitmen luar biasa terhadap marwah NU, terhadap pribumisasi Islam, terhadap jejak-jejak Wali Songo, terhadap lokal wisdom, terhadap kearifan lokal, terhadap nasionalisme, itu kuatnya luar biasa Kiai Imad. Bahkan berani berhadapan-hadapan dengan mereka yang tidak menampakkan nasionalisme, mereka yang memiliki ideologi transnasional dalam konteks ideologi yang tidak berbasis lokal wisdom. Kiai Imad berani melakukan konfrontasi itu, dan itu sangat NU sekali. Mengapa? Publik kan membaca begitu, Mas. Mengapa itu terkesampingkan istilah saya? Sementara yang sedikit agak oportunis, yang sedikit tidak menampakkan kesetiaan seperti yang saya sebutkan tadi, justru malah lebih leluasa, sehingga publik protes publik itu dalam perspektif itu, Mas.
Tetapi tidak dari Kiai Imad posisinya tetap nyaman dan biasa-biasa saja, Mas Yusuf. Mungkin ini menjadi titik balik bagi mereka yang sudah mengidentifikasi NO garis lurus biar kembali lagi menjadi NO garis PBNO lagi, Mas. Ada hikmahnya, Mas. Jadi merangkul komunitas-komunitas lain biar menjadi syiar, biar tidak ada konflik. Jadi manajemen Gus Yahya saya baca itu manajemen damai, Mas, tidak manajemen konflik. Jadi tetap ada hikmahnya dan Kiai Imad tetap akan besar dalam sejarahnya sendiri tanpa harus melepaskan diri dari ideologi atau konsep Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Beliau sosok yang sangat setia dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dan seluruh pengikut Kiai Imad di basis massa atau di grassroots itu adalah sosok-sosok yang ingin membangun komitmen bersama Kiai Imad menjaga lokal wisdom, kearifan lokal, pribumisasi Islam Wali Songo, nasionalisme, dan kecintaan kepada ulama-ulama Nusantara dan Wali Songo, Mas. Itu yang real di lapangan. Dan itu sudah luar biasa. Itu sudah menjadi bahan tersendiri bagi Kiai Imad, Mas Yusuf. Ini sudah close statement, Mas. Kalau ya saya ingin menyampaikan statement singkat, ya. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada PBNU untuk kepengurusan sekarang ini, bagaimana tidak membenturkan diri dalam realitas peradaban manusia, sehingga lebih ringan dalam membawa NU ke depan tanpa harus berbenturan dengan realitas peradaban manusia. Karena dalam konsep Ibnu Khaldun, dalam kondisi apapun manusia itu tidak bisa lepas dari waqi'ul umran al-basyari, realitas peradaban manusia. Karenanya di tengah realitas peradaban manusia, konsep kita itu bukan membenturkan diri, tapi konsep kita adalah bagaimana kita betul-betul bisa membangun sejarah peradaban manusia itu sendiri, bukan untuk membenturkan diri. Dengan demikian sejarah kita semua dalam ruang organisasi PBNU dan masyarakat Nahdliyin betul-betul akan mewarnai negeri ini dalam konteks peradaban yang lebih maju, peradaban yang lebih modern, yang betul-betul berbasis ilmu pengetahuan, bukan berbasis pada zon semata. Karena zon ada tempatnya, ilmu pengetahuan juga ada tempatnya yang harus direspon dalam langkah membangun sejarah peradaban manusia. Dengan fenomena PAW di LBMNO, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dengan kemudian Kiai Imad tidak menjadi pengurus di situ, justru diskursus nasab akan semakin menyala, Mas. Dan itu didasarkan kepada basis psikologis masyarakat Nusantara. Masyarakat Jawa ini akan selalu sayang dan menaruh empati simpati kepada siapapun yang dalam posisi elegan di tengah ruang masyarakat. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi kapitayan, Mas. Masyarakat kapitayan itu akan memilih tokoh yang bukan pengusaha, yang bukan penguasa, yang bukan penjahat, tetapi masyarakat kita ini akan memilih tokoh yang betul-betul bicara tentang agama, bukan dari perspektif kekuasaan dan bukan juga dalam perspektif permodalan. Juga bukan dalam perspektif kehendak kuasa. Masyarakat kita itu begitu, dan itu dirasakan efektifnya ketika Wali Songo melakukan pribumisasi Islam, karena Wali Songo tidak menampakkan sebagai penguasa, Wali Songo juga tidak menampakkan sebagai pengusaha, tapi Wali Songo betul-betul, istilah saya itu menunjukkan sebagai sosok yang betul-betul berbicara berdasarkan konsep dan prinsip Ibrahim. Orang menyebut Abraham, tapi saya menyebut Ibrahim. Dan Kiai Imad memiliki eksistensi keberadaan perjuangannya
itu betul-betul menampakkan bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemodal, bukan juga sebagai yang memiliki kehendak kuasa, tapi betul-betul hadir untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, betul-betul merdeka, terbebaskan dan tercerahkan dari belenggu sistem perbudakan spiritual. Dan ini keren, sangat disuka masyarakat yang berbasis Kapitayan, atau sangat disuka oleh masyarakat Jawa atau Nusantara secara keseluruhan. Dan ini awal kemajuan atau awal kekuatan Kiai-Mat untuk melakukan pembebasan dan pencerahan, Mas. Jadi kalau kemarin itu masih mukadimah, kalau ini sudah langkah awal untuk secara realistik melakukan pembebasan dan pencerahan di tengah sejarah peradaban manusia masyarakat Nusantara.